Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu khatib menghadiri satu acara Indonesia Wakaf Summit di Jakarta. Kemudian khatib satu meja duduk dengan suami istri yang mewakafkan hartanya. Di dalam katalog yang diletakkan di atas meja itu ada penjelasan harta-harta apa saja yang diwakafkan dan siapa-siapa yang mewakafkannya. Kemudian khatib berbicara dan ngobrol dengan kedua suami istri itu. Saya tanya, bapak dan ibu mewakafkan apa? Mereka mengatakan rumah sakit ya, atau klinik kesehatan yang mereka miliki. Apa namanya? Disebutkan X. Kemudian khatib melihat katalog lalu membuka, mencari klinik X yang disebutkan oleh bapak dan ibu itu yang suami istri. Ketemulah khatib dengan nama itu. Lokasinya di Depok, di pinggir jalan dan sangat megah. Nah, lalu di bawahnya ada valuasi. Valuasi itu kalau bangunan itu dijual dengan fasilitasnya harganya berapa. Di situ tertulis valuasinya 11 miliar rupiah. Kemudian khatib mengatakan, bapak ibu ini tidak salah. Bapak ibu mewakafkan hartanya 11 miliar. Apa tidak salah? Bapak ibu punya anak berapa? Lantas mereka mengatakan punya anak 4 orang, ya, 2 dokter, 1 sarjana hukum, 1 sarjana ekonomi, dan semuanya sudah mandiri. Terus saya bilang, terus khatib bilang, bagaimana dengan anak-anak? Apakah setuju? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak-anak setuju. Subhanallah. Kisah nyata yang saya atau yang khatib ungkapkan ini adalah kisah daripada orang yang mengerti tentang investasi akhirat. Karena yang namanya investasi itu sesuatu yang diletakkan, yang ditempatkan, kemudian hasilnya nanti diambil, bukan sekarang tapi nanti. Itu namanya investasi. Contohnya misalnya jamaah sekalian investasi tanah. Beli tanah sekarang murah, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi harganya mahal, dijual dapat hasilnya. Investasi yang lain misalnya saham. Beli sekarang saham murah, 10 tahun lagi harganya naik, dijual ada hasilnya. Tetapi wakaf ini adalah investasi akhirat. Sekarang kita berwakaf, kapan dipetik hasilnya? Kalau sudah meninggal dunia.
Makanya namanya investasi akhirat. Loh kok begitu? Karena kalau kita semua wafat, habis semua pahala. Kita nggak bisa beribadah lagi. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnul Adam in qata amalahu ila min salas." Apabila meninggal dunia anak manusia atau manusia, putus semua pahalanya. Pahala kubul masjid nggak ada lagi, udah meninggal. Pahala puasa Ramadan sebentar lagi nggak ada lagi. Pahala zakat nggak ada lagi. Pahala haji apalagi. Putus semua pahalanya, putus semua amalnya. Kata Rasulullah, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Sedekatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir manfaatnya, itulah wakaf. Sepasang suami istri tadi paham betul, kalau dia mewakafkan rumah sakit yang dia miliki untuk umat, maka begitu dia yang berdua meninggal dunia, maka pahala orang-orang yang berobat ke situ akan mengalir ke dia. Sampai kapan? Sampai kiamat, bayangkan. Paham betul suami istri itu. Khatib mengatakan, ibu bidan ya? Dia bilang iya. Karena membangun klinik kesehatan dari kecil sampai besar itu tidak mungkin kalau orang tidak mengerti ilmunya. Tetapi ketika sudah besar kemudian dia wakafkan, Masya Allah, ini bukan iman orang sembarang, bukan. Ini orang imannya, levelnya udah tinggi di makomnya ini. Manusia sekarang jangankan berwakaf, sedekah aja mikir-mikir. Berwakaf 11 miliar. Yang juga khatib salut anak-anaknya. 4 anaknya, salah seorang khatib mengenal, lalu khatib telepon, "Mas, betul itu, ayah ingin berwakaf 11 miliar. Betul Ustaz. Gimana anak-anak? Alhamdulillah kami semua setuju. Kenapa? Karena ini yang membuat khatib merinding. Karena harta itu dikumpulkan oleh bapak dan ibu kami, biarlah mereka berdua yang menikmatinya di surga. Merinding rumah saya, Masya Allah, ini anak-anak soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu, bukan malah sebaliknya, bukan malah merongrong harta orang tuanya. Mereka yang mengumpulkan, biarlah mereka yang menikmati. Ini jadi putus semua amal kita kalau kita sudah meninggal, kecuali yang pertama tadi wakaf, yang kedua apa? Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, kita ajarkan. Minggu lalu khatib diminta ceramah dalam acara haul Haji Ma'an di Bekasi. Haji Ma'an ini tahun 1800-an, orang kaya di ujung harapan itu. Dia punya lahan 150 hektar dan wakafnya banyak sekali untuk pesantren-pesantren. Ya. Dalam acara haul itu khatib menemukan informasi bahwa Haji Ma'an ini selain orangnya suka dermawan, juga orangnya suka mengajari orang. Profesinya petani. Siapapun yang belajar sama dia, dia ajarkan. Tidak hanya bertani, beternak, kemudian menganyam. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau ilmu itu kita pendam, kita meninggal, selesai. Tapi kalau ilmu kita ajarkan, kita meninggal,
orang lain mengamalkannya, pahalanya mengalir kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini pentingnya kita punya anak soleh, para jemaah sekalian. Didoakannya kita meninggal hari ini, mulai hari ini dia doakan kita terus sepanjang waktu. Maka para jamaah sekalian yang orang tuanya sudah meninggal, doakan sepanjang waktu. Habis sholat wajib, tapi di luar sholat doakan sepanjang waktu. Jangan hanya ketika sholat. Ini anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kisah ini, kisah nyata ini, mudah-mudahan menggugah kita. Khatib tidak kemudian meminta untuk berwakaf miliaran, tidak. Tapi ini kisah yang perlu khatib sampaikan. Ketika orang itu cintanya kepada akhirat, hanya kepada akhirat, maka dunia sudah tidak ada apa-apa lagi bagi dia. Dan itu didukung oleh keluarganya, anak-anaknya yang soleh. Inilah PR kita ke depan. Bagaimana kita menciptakan anak kita, anak-anak yang soleh, dan kita bisa berwakaf semaksimal yang kita bisa miliki. Barakallahu li wa lakum, innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, ketika surat Ali Imran ayat 92 turun yang tadi khatib bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak mencapai kebaikan yang sempurna sampai engkau berwakaf. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa saja yang engkau wakafkan, Allah pasti mengetahuinya. Begitu ayat ini turun, maka yang bernama sahabat yang bernama Abu Talhah datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar ayat turun. Lalu dibacakanlah ayatnya. Ya Rasulullah, aku punya harta ABC, disebutkan hartanya. Yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha, kebun yang posisinya di depan Masjid Nabawi, airnya bagus. Itu yang paling aku cintai, wahai Rasulullah. Demi mendapatkan kebaikan yang sempurna, aku wakafkan ya Rasulullah. Abu Talha, yang dicintainya, yang paling dicintainya. Khatib juga yakin sepasang suami istri tadi mungkin pasti punya memiliki beberapa harta yang lain, tetapi yang dia cintai rumah sakit yang dia bangun puluhan tahun itu, dan itulah yang dia wakafkan. Masya Allah. Ini sudah bicara iman. Ini sudah bicara iman. Apabila kita betul-betul berpikir menggunakan rasio kita untuk memahami kehidupan, kita pasti berwakaf. Kenapa? Sederhana. Ayo kita hitung-hitungan. Di dunia hidupnya berapa tahun? Hadis mengatakan, inna a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Taruh 70 tahun. Sekarang Covid banyak yang meninggal di bawah 70 tahun, di bawah 60 tahun. Bahkan muda-muda sudah meninggal. Katakan 70 tahun.
umur di dunia. Umur di akhirat berapa tahun? 100, 200, 1000, 2000, sejuta, 2 juta, abadi, nggak ada angkanya. Dalam matematika epsilon disebutnya. Lalu kita coba bandingkan dunia dengan akhirat. 70 tahun dibagi dengan epsilon, dengan tidak hingga, nggak bisa kita pecahkan dengan matematika biasa, harus pakai konsep limit dalam matematika. Limit 70 per XX menuju tidak hingga, jawabannya 0. Dunia ini dibandingkan akhirat 0. Kenikmatan apa yang mau kita andalkan di dunia ini? Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Al-Quran mengatakan abadi, abadi. Lahiyal hayawan. Akhirat itu adalah betul-betul kehidupan. Seandainya kita mengetahui, tetapi setan yang menggoda kita, dibuatnya kita terlena dengan kehidupan dunia, sehingga kita pikir kita hidup 1000 tahun, 2000 tahun. Padahal begitu nyawa sudah sampai kerongkongan baru kita sadar. Jemaah sekalian yang berbahagia, dari mimbar ini khatib mengajak semua kita di sini, termasuk juga dari khatib, untuk berwakaf. Untuk apa? Sederhana, investasi kita di akhirat. Kita jangan menjadi gelandangan di akhirat. Enggak ada tabungan, gelandangan. Kita nggak ingin menjadi orang yang miskin di akhirat. Enggak ada tabungan, miskin. Kita ingin di akhirat menjadi orang kaya, menjadi orang yang selamat, tidak menjadi gelandangan, dan kita bisa menikmati hasil yang kita investasikan itu. Marilah kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita fokus hati kita kepada Allah. Kita buang semua pikiran-pikiran dunia. Kemudian kita berdoa, yang doa ini kita keluarkan dari hati kita dengan harapan Allah menerima doa-doa kita. Al-Fatihah. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, berkahilah anak-anak kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah masyarakat kami ya Allah, berkahilah negara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan berwakaf sebelum meninggal dunia ya Allah. Berikan kami kemampuan ya Allah untuk dapat berwakaf ya Allah atas nama orang tua kami ya Allah. Berikan kami kemampuan berwakaf ya Allah atas nama ibu kami ya Allah. Berikan kami kemampuan berwakaf ya Allah atas nama ayah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Qimis.